Gus Ipin. Gus Iya, Ipin Mbak. dulu sebelum duduk jadi Bupati Trenggalek. Katanya Gus Ipin ini datang dari keluarga yang susah. Bukan dari keluarga yang berada. Coba spill sedikit bagaimana susahnya itu. Ya pokoknya seingat saya waktu saya masih kecil saya masih melihat bapak saya tukang becak, ibu saya pembantu rumah tangga. Ada momen di mana untuk uang saku kuliah saya bantu ibu jualan kacang goreng. Jadi ya itu bagian dari cerita masa lalu. Katanya dulu nggak tiap hari makan nasi. Kenapa? Katanya dulu nggak tiap hari makan nasi. Enggak, jadi sebenarnya tiap hari ibu bikin nasi. Cuman kan karena dulu belum bisa beli Magic Jar atau Magicom kayak begitu ya. Jadi nasinya kalau sudah siang atau malam itu kan udah nggak anget ya. Dan kalau makan nasi nggak anget tuh gimana sih, kan males banget. Jadi tapi akhirnya ibu saya punya tips and tricks. Jadi masak nasinya itu nasinya sedikit airnya banyak. Jadi kalau di Jawa itu ada namanya nasi liwet. Nah itu akhirnya jadi jumlah beras yang sama nggak dimasak waktu pagi doang, tapi dimasak pagi, siang, malam gitu. Jadi akhirnya mau makan karena hangat. Oh ya itu diakal-akalin Iya, ya diakal-akalin. intinya. Mohon maaf Ibu, mohon maaf. Enggak dong, mudah-mudahan nanti ini jadi cerita yang inspiratif untuk teman-teman. Kalau ternyata untuk duduk di posisi saat ini itu butuh perjalanan yang panjang dan it's possible. Apa yang membuat pada akhirnya ternyata bisa kok untuk keluar dari yang namanya kesulitan. Enggak Orang lah. mungkin cap ini sebagai kemiskinan, apa Gus Ipin? Itu bukan kredit di saya gitu. Jadi saya cuma mau klarifikasi ke teman-teman gitu bahwa yang hebat bukan saya kemudian keluar dari jurang poverty trap gitu ya. Tapi itu hard work dari bapak saya. Jadi kalau teman-teman ada yang dari Surabaya enggak? Angkat tangan, ada yang dari Surabaya? Oh enggak ada ya, Jakarta semua ya. Enggak ada yang dari Surabaya? Kalau main ke Surabaya itu ada namanya Darmo Trade Center. Itu dulu sebelum dibangun itu pasar tradisional Mas Maman. Namanya Pasar Wonokromo. Lah di seberangnya itu ada stasiun. Juga namanya sama Stasiun Wonokromo. Nah disitulah tempat bapak saya mangkal jadi tukang becak dulu. Nah suatu saat karena bapak saya ini dari Trenggalek. Dia ke Surabaya, dia itu nggak tahu sama sekali berapa tarifnya becak yang normalnya berapa. Jadi suatu saat kalau ada ibu-ibu yang keluar dari pasar langsung dibawain, begitu dianterin sampai tempat ditanya berapa mas, boten ngertos bu, biasanya pinten, nggak tahu bu biasanya berapa, saya baru di sini. Akhirnya orang ngasih seikhlasnya dan bapak saya itu jadi tukang becak favorit di sana. Sampai akhirnya temen-temennya jadi tukang becak favorit. Sampai akhirnya temen-temennya itu ngerasa kamu ngambil rezeki saya. Nah di saat itu bapak saya, ya Allah saya itu cuma jadi tukang becak, kok dibilang ngambil rezekinya orang lain. Kalau memang hidup saya tidak bermanfaat seperti ini, ya lebih baik saya nggak usah hidup. Tapi kalau saya diizinkan hidup, buatlah hidup saya bermanfaat. Itu akhirnya yang kemudian bikin almarhum bapak alih profesi, jadi jualan barang-barang rumah tangga kayak panci, wajan segala macam, keliling door to door, sampai punya toko, sampai akhirnya saya tahu kalau, ternyata bapak saya sekarang udah punya mobil, itu saya udah SMA. Tapi ternyata 2 tahun kemudian saya merasa bahagia, wah sekarang orang tua saya udah punya mobil, rumahnya baru, lagi bangun gitu. Tetapi 2 tahun kemudian, waktu itu bapak saya masih 41 tahun, saya 16 tahun, orang tua saya meninggal bapak. Tapi artinya perjuangan orang tua besar perannya ya? Perjuangan orang tua besar. Oke, itu pentingnya teman-teman, adik-adik ternyata ada peran orang tua di balik Gus Ipin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.